Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bu Ari selaku dosen mata kuliah tata tulisnya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Haji Kaiser dari kelas yang 47 gabungan 02 dengan NIM 10301230053. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berfokus di interseksi antara psikologi, behavioral finance, dan juga machine learning. Nah, sebelum kita mulai, ada beberapa hal yang perlu diketahui. Yang pertama, ini adalah video pembelajaran atau demonstrasi riset metodologi. Yang kedua, data dan hasil itu belum diverifikasi secara formal karena ini sedang tahap pembelajaran mata kuliah atau tulis ilmiah. Dan yang ketiga, fokus pada metodologi, bukan kebenaran substansi saat ini. Jadi fokus bagaimana cara desain penelitiannya, bagaimana cara kolek datanya, bagaimana machine learning itu bisa prediksi. Oke, kita mulai presentasinya. Jadi di judul penelitian yang saya teliti kali ini adalah analisis perilaku pengelolaan keuangan berdasarkan psikologi of money menggunakan logistic regression. Nah, pernah nggak sih kalian ngerasain kayak keuangan habis tapi kita belum beli apa-apa yang penting? Atau mungkin pernah nggak sih ngerasain kayak baru pertengahan bulan uang jajan udah habis padahal harusnya cukup untuk 1 bulan? Atau mungkin ngeliat temen atau ada tren di TikTok ataupun di Instagram ada barang baru, ada HP baru, nah kita jadi ikut-ikutan beli, impulsive buying, FOMO, dimana itu bukan kebutuhan utama kita. Nah, itu beberapa kasus yang membuat saya tertarik untuk melakukan penelitian ini, bukan untuk menjudge orang yang boros, tapi untuk memahami, untuk mengerti kenapa sih kita udah manage keuangan, tahu cara manage keuangan, tapi tetap aja buruk. Nah, jawabannya itu bukan di ilmu, masalahnya itu bukan di ilmu, tapi masalah psikologi. Nah, bagaimana cara mereka berpikir, bagaimana cara mereka mengontrol emosi, dan apakah ada pengaruh dari luar? Nah, itu semua bakal kita jawab di penelitian kali ini berdasarkan data dan hasil machine learning. Saya harap dengan penelitian ini bisa membantu kita untuk lebih aware terhadap keputusan finansial. Nah, ada fenomena aneh yang saya temukan di sini. Banyak orang yang memiliki penghasilan cukup, tapi masih buruk dalam manage keuangan. Ada yang impulsive buying, ada yang takut terhadap resiko atau takut investasi. Terus ada juga yang awalnya nggak punya utang jadi punya utang. Nah, itu semua awalnya saya pikir mereka nggak tahu tentang teori keuangan, tapi ternyata mereka tahu setelah saya melakukan riset ini. Jadi ada yang dari mereka ada yang pernah baca artikel tentang keuangan atau baca buku tentang keuangan, terus ada yang nonton video YouTube cara investasi dan lain sebagainya. Nah, timbul 2 pertanyaan yang menarik bagi saya. Yang pertama, faktor psikologis apa sih yang paling mempengaruhi? Dan yang kedua, apakah machine learning itu bisa memprediksi perilaku keuangan? Semua itu akan kita jawab. Nah, selanjutnya ada teori menarik dari Morgan Housel yang namanya Psychology of Money. Jadi ide utamanya adalah 80% perilaku keuangan atau keputusan finansial itu dipengaruhi oleh emosi dan psikologi. Nah, 20% yaitu dipengaruhi oleh logik. Nah, ini tidak sejalan dengan ekonomi klasik yang mengatakan orang itu rasional, asumsinya itu rasional. Nah, kenyataannya enggak. Ada teori menarik, namanya itu prospek teori dari Daniel Kahneman, yang mengatakan bahwa setiap orang itu tidak rasional terhadap resiko. Jadi dalam menghadapi resiko tidak rasional. Contoh, pilih uang 1 juta pasti atau 2 juta 50%. Mayoritas orang bakal milih 1 juta pasti. Karena meskipun mayoritas ekspektasi value-nya kecil, tapi kenapa? Takut rugi. Nah, muncul 4 faktor psikologis menurut saya yang paling berpengaruh. Itu ada literasi keuangan, yaitu seberapa banyak tahu tentang financial basic seperti compound interest, inflasi, diversifikasi, dan sebagainya. Terus ada kedua, sikap terhadap risiko, itu agresif atau konservatif sih dalam mengambil risiko. Terus ada pengaruh sosial, seberapa besar pengaruh teman dan media sosial, apa FOMO, dia itu orangnya tren banget apa gimana. Terus ada bias kognitif, itu kebiasaan berpikir menyesatkan seperti overconfidence, terus takut untuk investasi dan lain sebagainya. Nah, semua ini saya lakukan dengan melakukan kuesioner online dengan skala 0-100 menggunakan Likert 1-5. Jadi Likert 1-5 dikonversi menjadi skala 0-100. Nah, tapi di sini untuk bias kognitif itu kita keluarkan dikarenakan setelah dilakukan modeling, setelah dilakukan data analisis, itu ditemukan bahwa bias kognitifnya memiliki probabilitas value lebih dari 0,05 dan ini sangat tidak signifikan. Bisa jadi sebuah kebetulan. Jadi kita keluarkan. Lanjut, ada studi keterkaitan dan gap penelitian. Jadi di sini ada 2 penelitian ya terdahulu. Yang pertama itu Dusardi dan Mitchell tahun 2014. Nah, literasi keuangan itu berpengaruh pada perencanaan dan kekayaan. Terus untuk Thaler 1999, mental accounting dan bias itu mempengaruhi keputusan keuangan. Dan di penelitian kali ini itu kita mengintegrasikan psikologi of money dengan machine learning, logistic regression dalam konteks lokal. Nah, penelitian itu mengisi gap tersebut. Lanjut,
Nah, masuk ke metodologi, bagaimana kami melakukan riset ini? Yang pertama, kita melakukan data collection, yaitu mengumpulkan 200 responden yang berusia 20-50 tahun yang aktif dalam manage keuangan pribadi. Nah, mereka kita kasih kuesioner online dengan skala 1-5, yang dimana mereka bisa mengerjakan dimanapun dan kapanpun. Selanjutnya, kita lakukan data analisis. Nah, di sini kita ketemukan bahwa bias kognitif itu tidak relevan ya, jadi tidak signifikan hasilnya, memiliki probabilitas lebih dari 0,05. Nah, di sini kita lakukan pre-processing, normalisasi dengan model logistic regression. Kita split nih 80% training, 20% testing. Nanti kita evaluasi dengan 4 matrix dan outputnya itu ada akurasi model, correlation variable, ranking importance dan insight dan rekomendasi. Lanjut, di sini ada lanjut ke statistik deskriptif data dari profil 200 responden. Itu dia didapatkan literasi keuangan dengan rata-rata 62,5 dan scoring 20-95. Untuk sikap terhadap risiko itu memiliki rata-rata 58,2 dengan scoring di 25-90, dan untuk pengaruh sosial dengan rata-rata 54,8 dengan scoring 15-88. Nah, ini kita bisa mengetahui literasi keuangan tuh dari responden kita tuh overall pada tahu ya. Dan yang untuk sikap terhadap risiko itu responden kita tuh ada yang takut dan juga ada yang berani. Dan untuk pengaruh sosial ada yang FOMO dan juga ada yang biasa saja dan bisa mengontrol diri. Nah, di sini ada hal yang menarik yang saya temukan. Jadi dari total 200 responden kita itu ditemukan baiknya itu sekitar 62,4% dan buruknya sekitar 37,6%. Lanjut, jadi data kami ini diverse dan representatif, tidak bias ke satu arah. Lanjut untuk performa model. Nah, seberapa akurat sih? Nah, di sini kita mendapatkan akurasi sekitar 85%, presisi sekitar 87,2%, dan recall sekitar 88,5%, dan advance score sekitar 85,8%. Nah, dari semua matriks ini itu memiliki rata-rata 84%. Artinya model kita itu sangat reliable dan dapat dipercaya. Lanjut, namanya model itu nggak bakal sempurna 100%. Ada analisis kesalahan model, yang dimana kita menemukan true positif atau prediksi baik dan aktual baik itu sekitar 53, dan untuk true negatif, aktual buruk, prediksi buruk itu sekitar 32, dan untuk yang false positif itu sekitar 6. Jadi prediksi baik aktual buruk, dan false negatif prediksi buruk aktual baik itu sekitar 9. Nah, jadi errornya itu ada 15, dan ini menurut saya masih sangat rendah ya, dan masih sangat bagus untuk modelnya. Nah, ini ada koefisien variabel dah. Nah, di sini kita menemukan nih yang paling penting ya, yang untuk ditemukan. Yang pertama itu ada literasi keuangan memiliki koefisien sekitar 0,0425, sikap risiko 0,0312, dan pengaruh sosial 0,0156. Nah, jadi literasi keuangan ini pengaruhnya 2,7 kali lipat lebih besar daripada pengaruh sosial. Nah, ini ada analogi singkat yang saya temukan, yaitu ada piramid yang dimana analogi ini adalah sebagai rumah, yang dimana di bawah itu adalah fondasi sebagai literasi, dan risk management itu sebagai struktur bangunannya, dan pengaruh sosial itu sebagai dekorasinya. Nah, di sini bisa kita ketahui kalau misalkan fondasinya lemah, berarti rumah itu bakal roboh mau sebagus apapun struktur dan dekorasinya. Tapi kalau fondasinya kuat atau literasinya kuat, itu rumah bakal kokoh walaupun struktur bangunannya sederhana. Lanjut. Nah, kita lanjut ke validasi metode. Nah, kenapa sih kita menggunakan logistic regression? Nah, di sini kita lakukan komparasi dengan beberapa model, yaitu ada random forest, SVM, dan decision tree, dan jawabannya logistic regression itu lebih tertinggi. Nah, kenapa? Karena yang pertama, logistic regression itu transparansi. Dia bisa mengexplain kondisi keputusan finansial orang ini baik. Nah, kenapa? Karena dia literasi tinggi kah atau gimana? Dan sedangkan random forest, SBM itu enggak. Terus logistic regression itu cepat, real time prediction, dan efficient computation. Itu enggak overfitting. Lanjut. Lanjut ke pembahasan dan investasi. Jadi dari semuanya, apa sih yang kita dapat? Nah, yang pertama, literasi keuangan itu sangat berpengaruh. Nah, FOMO dan pengaruh sosial itu juga real. Nah, perilaku finansial itu juga dapat diprediksi. Kesimpulannya, model machine learning itu akurat 85%, literasi keuangan itu adalah yang paling penting, faktor yang paling penting. Terus machine learning juga bisa prediksi perilaku finansial, dan psikologi of money itu juga bukan cuma teori. Nah, keterbatasannya di sini sample size yang kecil, terus datanya adalah self report dan one time snapshot. Ini ada beberapa daftar cepat. Sekian, terima kasih dari saya Muhammad Andi Gazar. Assalamualaikum.